Ya, selamat datang di Play Podcast by Play Media. Warren Buffett. Warren Buffett itu sekaya apapun ya hidup-hidupnya bahasanya ya lifestyle-nya ya kayak gitu Kita aja punya gitu. Banyak aset punya uang dan sebagainya, kita akan lebih mudah untuk gitu. Selamat datang di Play Podcast by Play Media. Di sini kita akan omongin semua hal yang happening di dunia ini. Kita kupas sampai tuntas. Di sini gue lagi ada di Play Coffee and Kitchen, di mana bisa ngopi sambil santai. Ini dia kopinya. Makasih ya, Mas. Nah, jadi pada episode kita kali ini kita akan omongin soal bisnis, di mana gue mengundang narasumber yang berbackground pebisnis juga. Terlebih, gue tuh pengen kupas soal bisnis di masa pandemi. Langsung aja kali ya kita perkenalkan bintang tamunya. Halo. Terima kasih udah diundang di podcastan ini ya. Iya. Saya harus langsung perkenalan. Boleh, silakan. Ya udah. Ya nama saya Tono sih. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Saya juga nggak terkenal. Ya hanya saja ini saya karyawan swasta. Tapi juga sekarang coba untuk apa istilahnya mulai berwira swasta. Betul. Itu aja sih. Oke. Kalau misalkan Om bilang tadi kan berwira swasta ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu buka bisnis dong berarti dong wira swasta dong. Iya. Bisnis apa aja yang dibuka Om? Ya sebenarnya saya baru latihan sih terjun karena dulu saya berpikirnya kan namanya cari duit ya kerja gitu. Oh betul banget. Iya. Saya setuju banget itu. Karena gak kerja ya gak dapat duit. Oh, betul. Ya, tiduran apa di rumah ya nggak menghasilkan, nggak dapat duit, nggak maju. Generasi rebahan lah mungkin itu namanya. Makanya harus kerja. Makanya hampir sejak lulus kuliah itu saya banyakan memang fokus di kerjaan gitu. Oke. Tapi menjelang istilahnya 2 tahun terakhir ini saya berpikir istilahnya mau sampai kapan, dalam artian saya ini kerja ikut orang, kerja untuk orang gitu kan. Karena kalau menurut saya prinsipnya kalau kerja itu kan dari mentor-mentor saya ini kan semakin banyak waktu yang dikasih, duit juga banyak. Tapi kan waktu sama aja sekarang 24 jam. Betul. Ya makanya saya coba artinya coba creating wira swasta sendiri, usaha-usaha gitu. Nah kalau usahanya apa? Ya lagi coba-coba ini. Salah satunya ya apa ya yang lagi happening sekarang ini kan ya ikut-ikutan sih. Mungkin mainstream kayak buka kedai kayak gitu-gitu. Oh contohnya Play Media ini ya, Play Coffee ini. Ya salah satunya ya buka Play Coffee ini gitu kan. Kenapa Play Coffee malahan gitu ya, saya pikirnya ini kan bisa jadi tempat ngobrol, Betul. nongkrong, juga istilahnya tempat untuk menjalin networking. Betul gitu. banget. Jadi kalau dulu pas jadi karyawan, sekarang juga masih karyawan sih, sukanya nongkrong di kafe-kafenya orang gitu. Nah sekarang ya udah mending nongkrongnya di kafe sendiri, ajak teman-teman gitu kan, asing ngobrol sana sini, siapa tahu tiba-tiba ada ide. Mau bikin apa gitu. Itu sih yang lagi. Kalau dulu pernah saya itu sama teman-teman coba creating something terkait masalah apa istilahnya masalah teknologi gitu. Tapi makin kesini karena nggak terjun sendiri langsung, juga karena bisnis IT itu juga istilahnya sangat apa ya, bahasa kerennya kalau orang kuliahan itu red ocean ya. Oke. Berdarah-darah lah, bertempur-tempur gitu. Yang menang raksasa-raksasa yang udah lama di situ. Ya udah akhirnya saya mikirnya paling enak itu memang dagang gitu, bisnis yang real gitu menurut saya. Iya. Mungkin salah menurut orang lain, benar atau saya nggak tahu. Makanya saya nih mulai jualan kopi lah gitu, belajar kopi gitu. Oke. Sama teman-teman juga, nggak saya sendiri gitu. Berarti baru apa cuma Play Coffee ini atau memang ada yang lain Om? Mungkin maksudnya kan kita yang namanya jadi manusia kan apa ya, selalu ada aja pengen berbuat inovasi atau apa gitu. Mungkin ada bisnis lain yang bisa di plug in juga sekalian di sini. Oh, kalau bisnis lain, kalau ide sih banyak karena teman-teman saya itu selalu menilai saya itu
kebanyakan ide lah. Bahasa Jawanya itu wis kakian ngimpi gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi sekarang coba mimpi-mimpi itu saya realisasikan gitu kan. Betul. Salah satunya ini. Yang kedua, kemarin sama teman-teman juga kita lah bikin kayak apa ya istilahnya, nggak tahu gimana saya itu tertarik masalah sampah gitu kan. Kemudian coba-coba cari literatur, cari referensi dan sebagainya. Ketemu yang disebut dengan istilahnya maggot atau black soldier fly. Dari black soldier fly itu ternyata kandungan proteinnya, black soldier fly itu istilahnya larvanya lalat hitam, bukan lalat buah yang sering kita ini. Maggot itu berarti belatung ya? Belatung. Itu. Dari situ coba gitu, ternyata proteinnya tinggi. Coba kita olah jadi pakan ikan. Ternyata ikannya cepat besar gitu kan. Nah ini kita coba lagi riset kalau di mixing dengan yang lain, pengen bikin kayak istilahnya pakan ikan lele gitu. Nah sekarang udah beberapa diskusi sama teman-teman, calon pelanggan juga ada, dan permintaan sebenarnya sangat bombastis sekali gitu. Ada Bogor permintaan sebulan 80 ton dan sebagainya. Tapi karena kita masih dalam fase riset ya sekarang itu bisnis yang lain yang lagi coba kita apa istilahnya? Coba kita gelutin, kita coba combine, coba kita apa istilahnya? Develop lah gitu. Semuanya memang masih dalam yang ikan ini, harapannya ikan lele ini dari hulu ke hilir semua kita riset, semua kita bisa istilahnya kita garap bareng-bareng. Lagi-lagi saya nggak sendirian gitu. Banyak teman-teman yang alhamdulillah mau support, berani untuk istilahnya join dan saling melengkapi, itu kuncinya. Itu sih. Berarti ini banget ya, maksudnya kayak apa? Ya maksudnya banyak juga ya, maksudnya kayak nggak cuma kita kan ada dua sisi manusia gitu ya. Iya. Ya kan, ada yang nyaman dengan kondisi dia sekarang, ada yang merasa gue harus ini, gue harus itu, gue nggak mau gini-gini doang. Nah mungkin Om Tono masuk di bagian yang saya tadi sebutin terakhir, yang gue pengen begini-begini karena kita harus begini-begini gitu. Jadi biar lebih biar kita tuh hidup nggak stuck gitu ya Om ya, nggak gitu-gitu doang. Setuju. Karena kan dari gue dengar cerita Om Tono, cerita udah kerja dari kuliah udah lama gitu, dan pekerjaan itu kan memberikan sesuatu yang ini ya, kenyamanan gitu ya, dan kepastian, di mana dijamin setiap bulan dapat gaji, udah pasti benefit segala macem. Tapi tetap mau untuk buka usaha apa, nah itu kan berarti keren banget sih menurut saya ya, itu keren banget. Nah, kalau misalkan ini kan Om Tono punya pekerjaan dan punya bisnis nih, ya kan? Tapi biasanya dikenal orang tuh sebagai apa sih Om? Maksudnya? Iya, seorang Om Tono nih dikenal misalkan kayak, oh kalau saya kenal Om Tono, oh Om Tono nih yang punya Play Coffee gitu. Oh Om Tono yang mungkin kerja di sini. Tapi mostly orang tuh kenal Om Tono sebagai apa? Ya mungkin karena saya secara diakumulasi itu lebih banyak sebagai karyawan ya, mungkin kan dikenalnya sebagai ya karyawan biasa aja gitu. Maksudnya kalau di lingkaran saya, tahu saya ya saya itu kerja di dunia aviasi gitu. Ya sering sih dapat kenalnya paling itu aja. Tapi akhir-akhir ini saya coba shifting, pengen istilahnya bahasanya saya pengen dikenal itu sebagai saya seorang wira swasta gitu. Ya wira swasta lah. Nggak usah pebisnis atau apa terlalu keren, tapi mimpinya sih juga pengen jadi bilioner ya. Iya, kita semua pengen. Iya, jadi bilioner. Karena setuju nggak kalau seandainya gini, kalau mau jadi bermanfaat itu kalau punya uang banyak, bahasanya punya aset banyak, lebih mudah bermanfaat bagi orang lain daripada enggak. Tapi ya bukan berarti kita harus selalu ke sana, dalam artian karena masing-masing orang kan beda-beda. Artinya kalau saya yang mendasari ini semua sih pengennya bermanfaat bagi sesama gitu, bermanfaat bagi orang-orang terdekat. Ya sekarang sih memang masih coba mengarah situ, masih belajar. Nggak ada habisnya lah kalau belajar ini masalah itu. Bener. Itu sih. Jadi kalau pengen dikenal, kalau dikenalnya sekarang ya masih mungkin sebagai seorang pekerja di aviasi. Masih ada juga teman, ada tiket murah nggak kayak gitu. Kayak gitu-gitu ya. Iya, masih sering kadang kayak kenal gitu. Om Tono sebagai
jalur tiket murah. Dulu. Maksudnya masih ini karena terkenalnya kerjanya di penerbangan. Gitu. Tapi sekarang enggak, saya cuma tukang kopi sekarang gitu kan. Paling ya akhirnya gimana nongkrong di tempat gua. Ya sekarang pertanyaan, ada diskon enggak? Oh, ada, terserah lah. Bayar sebulan enggak apa-apa, yang penting bayar. Iya. Oke. Nah, Om Tono kan bilang nih, dia cerita-cerita soal bisnisnya, apa segala macam pengalaman pribadinya. Nah, saya pengen nanya nih Om. Om Tono tuh untuk menjadi seorang wira swasta gitu ya, bukan bisnismen gitu ya. Wira swasta ini punya role model nggak sih Om? Role model, ya kalau role model pasti ada, karena saya percaya sih, percaya bahwa mentor bahasanya itu sebagai role model itu sebagai mentor, kebalik, mohon maaf salah. Jadi kalau role model sekarang sebenarnya banyak sih yang saya istilahnya jadiin role model. Kalau di bahasanya bukan berarti kalau yang nggak saya jadi role model nggak saya tiru, nggak. Tapi yang benar-benar pengen saya seperti gitu. Itu kayak kalau di luar negerinya saya itu memang mungkin terlalu mainstream ya, penggemar Elon Musk itu kan. Jadi ide-idenya itu naudzubillah lah bahasanya. Iya, bombastis. Enggak lazimnya orang gitu. Iya. Itu. Jadi satu hal yang role model dari Elon Musk itu adalah itu. Dia sebagai seorang yang apa istilahnya? Inventor ya. Seorang inventor, seorang kreator, seorang inovator. Istilahnya kreatifnya gila gitu. Nah, kalau role model kedua itu ini bahasanya Pak Warren Buffett. Pak Warren Buffett itu sekaya apapun ya hidup-hidupnya bahasanya ya lifestyle-nya ya kayak gitu aja gitu. Mirip Bob Sadino nggak sih Om? Ya maybe kalau Indonesianya Bob Sadino kayak gitu. Dan itu sih yang saya harapannya walaupun ya bismillah lah kayak kemudian bisa sukses seperti Pak Warren Buffett. Tapi lifestyle santai. Ini bawaannya santai ya Bob Sadino. Nah kalau di Indonesia sebenarnya saya itu awalnya kayak skeptis lah dengan tokoh-tokoh Indonesia itu ya. Tapi makin kesini saya coba amatin. Mungkin karena ke bawah sih, nggak tahu. Mungkin karena lagi viral atau apa. Tapi ada buktiin. Jadi kalau saya ini lagi penggemarnya jujur ya. Nomor 1 ya role model saya itu Pak Gita Wirjawan. Oh Pak Gita Wirjawan. Ya hopefully gue udah pernah ikutin trainingnya beliau gitu. Yang kedua itu Pak Mardigu, Pak Mardigu Wowi. Bosman Mardigu. Bosman Mardigu. Nggak tahu sih videonya dia itu benar-benar menginspirasi dalam artian kayak istilahnya bahasanya itu apa ya, menggugah orang gitu loh, ngena banget gitu. Kemudian yang nomor 3 itu kalau saya bahasanya Chief Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya itu seorang pakar personal branding menurut gua ya. Keren lah dia bawaannya udah di dunia apa istilahnya bukan entertain ya, di dunia pertelevisian itu udah puluhan tahun. Senior. Terakhir Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Itu bahasanya role model saya lah. Saya ya pasti baca-baca lah biografi mereka, pengen nyoba gitu. Itu role model saya. Memang ada 2 ya. Kalau di luar Elon Musk, Pak Warren Buffett, satu Pak Gita Wirjawan. Gue seneng banget tuh, gila itu Pak Gita Wirjawan itu suka baca lah. Keren bahasa Inggrisnya. Kalau gue kan bahasa Inggrisnya medok, ngomong Indonesia aja medok. Iya. Tapi saya pengen banget seperti itu. Terus yang itu tadi Pak Mardigu, Pak Helmi Yahya sama Pak Sandiaga Uno. Itu. Wah, itu role modelnya itu. Orang-orang hebat semua tuh yang disebutin. Ya, kalau pilih role model kan sekalian yang hebat ya. Iya, orang-orang hebat semua. Gitu. Tapi yang memang menginspirasi tetap keluarga sendiri sih. Itu artinya kalau role model itu, tapi inspiringnya dari keluarga saya yang memang bapak saya petani, ibu pedagang, fighting spiritnya selalu ada. Oh iya. Itu. Benar. Always learning lah. Betul. Itu. Nah, keren banget sih, aduh. Jadi ini ya, role modelnya, aduh keren-keren banget. Ada Elon Musk, ada Warren Buffett, ada Bosman Mardigu. Nah, saya pengen nanya nih Om, kita kan tadi ngomongin bisnis ya, bisnis A, B, C. Nah, kebetulan kita kan sedang dilanda yang namanya pandemi COVID-19 Om. Iya. Ya kan, itu udah ulang tahun, ada setahun ya.
Iya, Maret kemarin. Maret kemarin. Awal Maret. Udah setahun ulang tahun dan adanya pandemi ini kan benar-benar berimpact banyak banget di semua faktor malah, betul, ya kan. Betul. Di segalanya apalagi yang pertama kali dulu Maret itu langsung sepi semua, ya kan. Jatuh apa. Iya. Ya kan. Nah, saham jatuh banget. Parah. Omset pada turun segala macam. Nah, itu kan ngeri banget ya pandemi. Iya. Bukan cuma masalah kesehatan tapi masalah keuangan juga bisnis. Saya pengen nanya nih Om. Om ini bangun bisnis ini waktu sebelum apa selagi? Pas pandemik Desember kemarin. Pas pandemi kemarin. Wow, oke. Ya lagi-lagi karena role model, nggak tahu sih kedapatan role modelnya itu bahasanya pandemik ini sebenarnya peluang gitu kan. Seluruh korporasi di dunia bahasanya menahan kan untuk expand apa dan sebagainya. Tapi namanya masyarakat kan pasti masih tetap harus roda ekonomi berputar gitu kan. Hanya saja dibatasin dengan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu langsung dan sebagainya. Makanya boom online dan sebagainya itu kan. Makanya ya bahasanya ini kan ombak ya bahasanya. Daripada kita kegilas ombak ya mending kita surfing berselancar dengan ombak gitu kan. Apakah apa istilahnya nggak berisiko banget bahasanya? Ya semua pasti ada risiko. Yang pasti kita kalkulasi. Makanya kita juga nyiapin istilahnya mitigasinya kayak kalau kita start di Desember ini apa yang harus kita lakuin, banyakin di mana dan sebagainya. Makanya sekarang lagi belajar kayak anak-anak milenial ini. Gue juga masih milenial tapi agak milenial agak milenial post milenial. Tahu lah. Jadi belajar digital. Iya. Jadi mengikuti bukan mengikuti arus ya. Iya. Jadi buka ya udah bismillah aja karena kebetulan juga ada ahlinya karena nggak sendiri saya. Saya nggak tahu lah urusan perkopian, makanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ketemu partner yang bisa saling percaya, saling melengkapi. Ya udah, let's do it. Yeah. Dan kuncinya cuma satu, maksud saya, at least bahan bakar kita nggak satu. Goalnya seluruh bisnis harus make money ya. Betul. Tapi ada tujuan lain yang harus kita ini kan. Termasuk ownernya ruko ini apa istilahnya juga sebagai guru saya itu juga ngasih taunya seperti itu gitu. Kalau bahan bakarnya itu banyak, setidaknya kalau bahan bakar satu masalah gak untung 3 bulan pertama, sebulan pertama, kita masih punya dapat istilahnya untung-untung dari alasan lain itu seperti pertemanan. Kita bisa ketemu ini juga kan. Iya, bener bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi saudara seperti itu. Iya. Itu sih. Berarti gitu ya. Berarti siasat untuk membangun bisnis di era pandemi COVID-19 ini sebenarnya jangan menganggap bahwa pandemi ini memang faktanya musibah betul. Kita kan gak ada yang tahu. Yes. Tapi di balik musibah pasti ada hikmah, benar gak? Betul. Ada satu celah kayak misalkan loophole gitu loh yang bisa peluang gitu. Ya. Peluang yang bisa kita ambil. Nah, makanya karena yang tadi saya dengar dari Om Tono ngomong ya. Kita semua bisa jadi serba digital kan? Yes, betul. Gak ada lagi misalkan kayak banyak perusahaan yang nggak WFO lagi, akan menerapkan WFH. Itu yang impact apa? Ya perusahaan contohnya kayak yang penyedia aplikasi video conference. Yes. Ya kan. Nah, Zoom. Nah, untuk orang udah nggak ke restoran lagi. Yeah. Ada yang namanya ride sharing itu, aplikasi-aplikasi sharing yang bisa nganterin makanan sekarang. Food online itu ya. Menurut saya no excuse ya Om. Yes. No excuse. Bagus banget sih. Iya. Jadi di sini kita juga pengen urge buat lo semua yang nonton bahwa just do it man, just do it. Kayak Nike aja, just do it, lakuin aja. Gitu. Peluang selalu ada. Menarik ya kalau kita ngomongin pandemi sudah nggak bakal habis Om. Bener? Nggak bakal habis. Kita karena korek. Sebenarnya ada yang benar-benar tahu nggak sih virus corona itu seperti apa gitu? Iya. Maksud saya artinya kita nggak akan bisa mengakhiri ini, tapi kita ujung-ujungnya kata mentor saya, Bosman Mardigu itu ya akhirnya kita hidup bersama dengan COVID-19 gitu.
ya udah kita harus siap. Artinya jaga kesehatan selalu. Benar. Tapi bisnis harus atau istilahnya usaha tetap harus jalan dong. Jangan pasrah sama excuse tadi kalau katanya Mas Derby kan. Jangan excuse dengan kondisi kayak gitu. Iya, malah kita harus jadi one step ahead. Yes, betul. One step ahead. Oke, nah kalau misalkan dari Mana? Kalau misalkan dari saya nih pertanyaan. Kira-kira dari apa yang sudah dibicarakan tadi, sebenarnya Om ada ini nggak sih visi misi yang benar-benar ngebuat Om bisa sampai jadi kayak sekarang gitu visi misinya? Kalau visinya sih sebenarnya ya kalau dulu mungkin masih pengennya istilahnya jadi orang kaya raya ya, tapi kadang antara kepinginan dan aktualnya itu nggak nyambung kadang pemikiran. Maksud saya gini, dulu kita pengennya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu. Nah, sekarang visinya lebih banyak karena lebih banyak maksud saya ini giving lah gitu. Dalam artian tadi yang gua bilang di awal, kalau kita punya banyak aset, punya uang dan sebagainya, kita akan lebih mudah untuk giving gitu. Itu sih visinya, semakin banyak giving, kickback ke kita juga makin banyak. Betul. Sih. Jadi visinya sesederhana itu. Bahasa saya ya bisa urip itu urup gitu. Artinya hidup itu bermanfaat bagi sesama. Ya kadang kita dinilainya mungkin istilahnya musuh atau apa tetap aja kita giving something apalah yang kita punyai ke semua orang. Iya. Gitu. Berarti kurang lebih sama dengan ini ya konsep karma dan hukum tabur tuai. Iya. Makanya visinya sekarang ya bisa giving sebanyak mungkin lah gitu. Betul. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast. Sebelum kita udahi podcastnya, saya pengen memberikan jadi podcast ini kan perdana ya, kita ngomongin sedikit ya. Ini kan perdana yang saya sih pengennya tuh podcast ini memberikan impact gitu loh. Makanya pertama saya pengen tahu nih Om, siapa aja orang yang berperan atas segala yang Om Tono punya sekarang, bisnis, pekerjaan, hidup sehat sekarang, bahagia, itu apa? Siapa orang yang berperan? Istri. Sang tercinta istri. Iya. Jelas. Jadi istri. Yang paling berperan pertama itu adalah istri. Karena istri yang ngasih dukungan. Betul. Kalau istri, contoh nih, kalau istri nggak ngasih waktu, istilahnya ngizinin atau istilah ngerelain waktunya keluarga, anak dan istri itu istilahnya nggak ngerelain saya banyak habis waktu di luar, ya saya nggak akan bisa seperti ini. Jadi yang paling berperan sekarang itu adalah istri saya, keluarga saya, itu istri dan anak saya lah, dan keluarga saya itu yang paling. Tapi ada yang lain juga seperti teman-teman saya gitu, termasuk ya lingkaran saya lah, dalam artian pengalaman saya selama ini kan di company yang saya masih kerja ini juga salah satu hal yang mendukung gitu. Tapi finally kalau satu orang yang paling berperan ya istri saya. Istri ya. Jadi dari orang terdekat ya. Karena kita tiap hari bertemu, dia yang memotivasi, dia ngasih semangat. Kita gagal, dia yang ngajak berdiri lagi. Siapa sih orang terdekat? Ya istri lah. Istri, betul. Nah kalau Derby, kalau ini pacar mungkin ya. Kalau saya sih, itu mah segmen lain aja kali, episode lain ya. Itu iya. Ntar mungkin bisa 5 jam podcast ini kalau lain saya. Iya. Ya kalau saya pribadi mah ada lah gitu. Jadi kalau Om Tono tuh istri ya. Circle terkecil dulu aja istri. Iya, betul. Nah, terus saya juga mau tanya nih Om. Kalau misalkan saya tanya, sebutkan 3 kata yang merepresentasikan Om Tono. 3 kata. Lama-lama gue kan kayak interview kerja ya. Iya. Iya kok mirip ya. 3 kata yang representasiin gue gitu ya. Iya, kayak HRD gitu. Ya. Lama-lama kayak HRD. Gue juga bingung kalau ditanya kayak gitu. Tapi gue bertanya juga enak-enak dulu. Enak aja dulu ketika rekrut waktu kerja itu. Iya kan. Apa ya yang merepresentasikan 3 kata? Banyakan ide. Artinya mungkin kalau 3 kata ide.
Terus apa istilahnya? Apa ya? Gue bingung merepresentasikan gue sendiri. Seorang kreator itu tadi, kreator ide, dan gue seorang ekstrovert. Terus yang gue lebih ini ke human. Human. Baik. Artinya ke people. People person. People. Ya. Jadi kreator, ya. extrovert, people. Udah. Nyambung semua tuh. Ya itu clue saya gitu. Iya. Istri juga udah paham banget. Iya. Udah kreator, extrovert, otomatis people person. Yes. Pasti. Lu kok tahu people person? Iya, people person. Ya itu makanya gua deskripsikan dengan 3 kata. Iya, itu udah connect lah semuanya. Iya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, impact. Saya pengen Om Tono pengen dengar pesan buat para audiens kita. Singkat aja Om, pesan untuk mereka yang mungkin ingin jadi pebisnis, either itu nanti during atau setelah COVID, atau terserah. Yang penting mereka yang mau mulai sesuatu yang baru. Coba silakan pesannya Om untuk audiens. Pesannya sih ya, kita kalau mau memulai sesuatu, pertama pelajari. Karena kalau dengan kita pelajari, kita tahu resiko dan kita bisa mitigasi resiko. Yang kedua, cari partner yang tepat. Dari orang terdekat kita, seperti saya, bahasanya partner pertama ya istri gitu, yang saling memotivasi, saling ngasih ide, ngasih masukan, dan sebagainya. Sisanya, just do it. Jadi 3 hal, belajar, cari partner, just do it. Seperti Mas Derby tadi. Kenapa harus belajar? Kalau kita memulai sesuatu, bahasanya tanpa belajar itu sangat berisiko. Iya. Dengan belajar kita tahu risiko. Ini kata-katanya Pak Tung Desemaringin. Yang kedua adalah cari partner. Karena untuk jadi besar, we need partner. Karena kita nggak bicara sprint, kita bicara maraton. Maraton. Istilahnya big impact. Yang ketiga ya ini tadi, let's do it together gitu. Just do it. Ya di pesannya singkatnya tadi belajar, cari partner yang tepat, just do it. Siap, luar biasa. Aduh, siang hari saya jadi ini ya. Selalu bersyukur sama yang ilmu ilmu gratis gini hitungannya ya. Kayak bisa ketemu orang seperti Om Tono gini, benar-benar bersyukur. Jadi pesan gue, jadi guys, lakuin apa yang lu pengen lakuin, asalkan itu positif, lakuin. Lu jangan mikir, gue capek nanti gue gini nggak ada waktu, nggak, excuse menurut gue. Seperti yang Om Tono bilang, just do it. Sekian Play Podcast kali ini by Play Media. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya,